Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zia Tiara Siva dengan NIM 240503071. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul analisis persediaan bahan baku dari UMKM Singkong Gaul menggunakan metode safety stock atau pengamanan persediaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mary Andriani, STMT. Adapun pendahuluannya yaitu latar belakang masalah, usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penyerap tenaga kerja di sektor informal. Salah satu bentuk usaha yang potensial adalah industri camilan ketela atau singkong, seperti yang dipelopori oleh industri Fred Cassava atau tela-tela yang menyajikan olahan singkong hangat dengan berbagai varian rasa. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, UMKM pengolahan seperti UMKM Singkong Gaul seringkali menghadapi kendala krusial berupa kesulitan manajemen bahan baku. Masalah ini dipicu oleh keterbatasan modal kerja untuk transaksi tunai, fluktuasi volume permintaan konsumen harian yang tidak pasti, serta ketiadaan fasilitas gudang penyimpanan atau kontrol kualitas yang memadai. Akibatnya, keterbatasan ini berdampak pada terbatasnya variasi produk dan tingginya risiko kekurangan stok. Oleh karena itu, penerapan metode safety stock secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai cadangan inventory untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan maupun keterlambatan pengiriman dari supplier. Kemudian, adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana kondisi pengendalian persediaan bahan baku singkong pada UMKM Singkong Gaul saat ini? Yang kedua, berapakah jumlah persediaan safety stock yang optimal untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan keterlambatan pengiriman? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem persediaan bahan baku yang diterapkan saat ini dan menghitung dan menetapkan jumlah persediaan safety stock serta reorder point atau ROP yang optimal. Adapun batasan masalahnya yaitu penelitian ini hanya dilakukan pada UMKM Singkong Gaul di Jalan Panglima Polem, Gampung Jawa, Kecamatan Langsa, Kota Langsa, yang berfokus pada pengendalian internal persediaan bahan baku, yang diasumsikan bahan baku dari supplier selalu tersedia dan pemesanan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Adapun tinjauan pustakanya yaitu yang pertama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan pilar strategis yang memiliki sumbangsi sangat besar terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial, terutama pada penyerapan tenaga kerja sektor informal serta pemerataan pendapatan masyarakat di daerah. Karakteristik utama produk UMKM umumnya menyasar populasi kelas menengah ke bawah dengan tingkat daya beli yang relatif rendah. Namun pasar ini tetap menjanjikan peluang bisnis yang besar karena memiliki tingkat permintaan yang cenderung stabil. Yang kedua ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan bagian integral dan manajemen operasional dan produksi yang mengemban fungsi krusial untuk menjaga, mengontrol, serta mengatur volume stok milik perusahaan. Yang ketiga yaitu ada karakteristik bahan baku singkong. Singkong merupakan komoditas umbi-umbian sumber karbohidrat tinggi yang memiliki nilai ekonomis penting melalui diversifikasi pangan seperti produk tela-tela. Selain dikonsumsi langsung, singkong yang difermentasi dapat menghasilkan tepung termodifikasi dengan karakter fisik yang lebih baik untuk bahan baku industri makanan. Yang keempat ada metode safety stock. Safety stock adalah cadangan inventory minimum yang wajib disediakan industri manufaktur untuk menghindari risiko kehabisan stok. Ini berfungsi sebagai bantalan operasional guna mengantisipasi ketidakpastian fluktuasi permintaan dan keterlambatan pengiriman bahan baku agar produksi tidak stagnan. Adapun rumusnya yaitu safety stock sama dengan pemakaian maksimum dikurang pemakaian rata-rata dikali lead time. Yang kelima,
Ada reorder point. Reorder point adalah parameter kuantitas yang menunjukkan waktu kritis bagi perusahaan untuk melakukan pemesanan bahan baku kembali kepada supplier. Rumusnya yaitu ROP sama dengan lead time per hari dikali rata-rata permintaan per kilogram ditambah safety stock. Adapun metodologi penelitiannya itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau field research dan berdasarkan sifat permasalahannya maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitiannya adalah sistem pengendalian persediaan bahan baku singkong di UMKM Singkong Gaul. Sumber data penelitian ada 3. Yang pertama data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara pemilik dan observasi operasional. Yang kemudian ada data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dan yang ketiga objek fisik, fokus pada komoditas utama, yaitu singkong mentah dan pola permintaan harian. Yang ketiga, kerangka konseptual penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah utama, fluktuasi permintaan acak dan keterbatasan ruang penyimpanan. Masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel bebas berupa variabel permintaan X1 dan durasi waktu tunggu. Melalui proses tabulasi data primer menggunakan instrumen Microsoft Excel dan memproses perhitungan safety stock dan ROP menghasilkan outcome yang diharapkan adalah terumuskannya sistem kontrol inventory internal yang baku untuk mengeliminasi risiko stagnasi produk. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. X1-nya volume permintaan harian, X2-nya waktu tunggu, dan kemudian variabel Y atau variabel yang dipengaruhi atau akibat. Y1-nya nilai safety stock dan Y2-nya reorder point. Adapun instrumen penelitian yaitu lembar formulir untuk mencatat data mentah penjualan dan lead time, Microsoft Excel pengolahan rumus safety stock dan standar deviasi, dan Microsoft Word untuk penyusunan laporan penelitian. Pengumpulan data ada 4, yaitu yang pertama persiapan, perizinan dan pendekatan dengan pemilik UMKM. Yang kedua ada observasi, yaitu mengamati proses operasional dan fluktuasi konsumen. Yang ketiga melakukan wawancara, tanya jawab terstruktur di lokasi jualan. Yang keempat pencatatan input data estimasi kebutuhan atau kilogram ke instrumen. Adapun langkah pengolahan data ada 4, yaitu yang pertama pemeriksaan perorganisasian data, yang kedua hitung rata-rata variabel permintaan, yang ketiga penghitungan safety stock dan ROP, yang keempat analisis sistem. Di sini ada langkah penelitian seperti ini. Dan ini penelitian terdahulunya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Sekian pemaparan saya hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin Pak, saya. Ya. Mengapa memilih metode safety stock dalam penelitian ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan utamanya karena UMKM Singkong Gaul ini punya modal yang terbatas. Jualan harian yang naik turun dan tidak punya gudang besar untuk menyimpan singkong. Singkong kan juga gampang rusak kalau disimpan kelamaan. Nah, jadi dengan metode safety stock ini, kita bisa tahu angka pasti berapa kilo singkong yang wajib disisakan sebagai cadangan aman supaya kalau tiba-tiba pembeli ramai tidak kehabisan stok. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Kak. Bagaimana kalau supplier tiba-tiba telat mengirim singkong? Apakah rumusnya bisa diatasi menggunakan masalah itu? Terima kasih atas atas pertanyaannya.
Bisa, di dalam rumus masalah itu udah dijaga oleh yang namanya lead time atau waktu tunggu. Intinya safety stock itu kan artinya pengamanan persediaan. Jadi kalau supplier telat datang 1 atau 2 hari, tinggal pakai dulu singkong yang dari pengamanan ini sampai suppliernya datang membawa singkong yang baru. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.